Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ahmad Fauzan. Di video sebelumnya saya udah menjelaskan apa itu salesman. Nah, cuman kan bagi kalian yang nonton video pertama, saya kan sempat kunjungan tuh 10 kunjungan. Nah, pasti kan kalian bertanya-tanya tuh, ngapain aja sih Bang di dalam? Tuh. Terus gimana sih di dalam? Produk apa sih Bang yang lu bawa? Nah, di video kali ini saya bakalan ngejelasin lebih detail lagi. Apa itu produk saya? Apa itu ngapain aja saya di dalam? Pokoknya saya bakal ngasih tahu di video ini. Nah, saya mau ngasih tahu nih sama kalian semua. Saya nih kalau asal berangkat kerja buat kunjungan ke apotek sama outlet, pasti saya bakalan lewat sini terus. Nah, ini lewat yang saya lewatin setiap harinya dari Senin sampai dengan Sabtu gitu coy. Di depan ada cewek cakep coy, mungkin kalian pada ngeliat, godain nggak ya? Mungkin dia jomblo, kita jomblo ya, cocok lah. Mungkin dia mau berangkat kerja coy. Kalian ngerasain gak sih kalau kalian di depan cewek terus diliatin dari spion, kayak malu-malu gimana gitu? Makanya kita udah gas aja dulu. Tinggalin aja, nggak enak diliatin mulu. Nah, mungkin di video sebelumnya saya lewat sini. Nah, di video berikutnya yang sekarang saya juga lewat sini. Nah, ya ini jalan yang sering saya buat kerja, buat kunjungan ke tiap-tiap outlet. Pokoknya ikutin terus ya keseruannya ya. Pokoknya gue janji gue bakal kasih tahu ke dalamnya. Terus gue bakal kasih tahu produk apa sih yang gue bawa, dan gue bakalan kasih tahu suasana di dalam outlet itu kayak apa, barang gue di penempatannya di mana. Oke, ikutin terus ya. Pokoknya bakalan seru ya coy. Oke, dadah. Nah, berhubung ini lampu merah coy, jadi saya harus berhenti. Kita harus mengikuti daripada peraturan lalu lintas agar kita tetap aman coy. Jadi kayak yang ono-ono coy, lihat. Nah, itu orang-orang yang kayak gitu tuh nggak patut dicontoh tuh coy. Itu bisa membahayakan pengendara lain, terus nggak mematuhi daripada peraturan lalu lintas. Nah, ini namanya dia melewati batas yang disesuaikan oleh peraturan pemerintah, digaris coy. Nah, ini juga nih abang Grab nih, ini nggak boleh nih dicontoh ya. Biarpun dia dapat orderan ya, tapi seenggaknya kita harus mematuhi peraturan. Kan nanti kalau dia kenapa-napa, dia yang rugi, bukan kita. Dia yang rugi, keluarganya rugi. Kalau hanya cuma jatuh aja sih, sama besut, terus luka atau gimana, itu masih mending. Tapi amit-amit kalau misalkan dia kecelakaan, mati, ya nanti saudaranya atau istri, suami sama anaknya pasti bakalan sedih. Pokoknya buat kalian yang nonton video ini, selalu tetap jaga yang namanya peraturan lalu lintas, selalu tetap waspada. Kadang ada yang main selonong kanan kiri aja, sedangkan posisi kita kadang suka lagi pelan. Pokoknya di jalanan ini terkadang hukum rimanya kita yang nabrak atau orang yang nabrak kita gitu.
produk kita ditaruh di personal care. Kalau bagi yang belum tahu, nah ini produk kita. Nah ini produk kita sederetan rak ketiga sama rak keempat sebelah kiri. Nah ini kompetitor kita. Nah ini juga produk kita. Ini produk kontrasepsi. Jadi kita mau cek stok dulu ya. Terus nanti kita cek kompetitor kita. Habis itu kita buat catatan. Oke, kedua ini kompetitor. Nah ini produk kita, ini kompetitor. Nah ini produk kita lagi. Misi Mbak, makasih ya Mbak. Pak, makasih. Nah kita udah selesai. Jadi nah buat kalian tuh, di video sebelumnya kan saya udah bilang apa itu salesman. Nah salesman itu seperti itu. Kalau kita udah pulang, udah selesai kunjungan, nah jangan lupa kita pamit sama bagian pembeliannya atau prolenernya. Karena itu penting, nanti bakalan ada jalin hubungan yang begitu dekat. Sampai-sampai security pun yang sering ketemu dengan saya itu pasti nyapa, Pak makasih ya. Iya sama-sama Pak. Nah seperti itu. Coba kalau kita datang nyelonong aja, yang ada security pun nggak bakal akrab sama kita. Pokoknya video sebelumnya itu saya pernah bilang, ingat sopan, santun, salam, sapa, jangan lupa itu salesman itu penting. Nah sekarang kita mau kunjungan lagi ke yang kedua ini. Pokoknya ikutin terus saya ngapain aja di dalam, terus pasti tampilannya beda. Nah itu tadi tampilan di Kimia Farma. Nah cuman nih tampilan yang kedua ini kita bakalan berbeda penataannya, atau mungkin produknya juga ada yang kurang gitu. Ada yang cuman 1 atau 2. Kalau tadi kan komplit, cuman masih ada sebagian yang nggak ada. Jadi produk saya itu ada 5, 6. Nah yang tadi kebetulan yang tadi kita kunjungan itu cuma ada 4. Berarti 4 produk yang ada di situ. Nah seperti itu penataannya coy. Nah bagi yang belum tahu nih, tadi produk apa sih bang? Lu cuman videoin doang, terus lu bilang katanya nih produk saya, produknya mana gitu. Nah produk saya ini produk kehamilan. Mungkin kalau yang belum tahu, itu yang warna biru pokoknya. Warna biru, warna kuning, sama warna ungu. Jadi dia sederetan tadi. Nah cuman yang warna kuningnya itu di bawah. Nah terus produk saya yang satunya lagi pasti nanya kan. Nah produk saya itu yang dari personal care yang kedua, itu barisan ketiga, sama seperti yang punya saya yang personal care pertama. Nah itu produk saya, produk perusahaan yang saya bawa. Jadi itu produk kontrasepsi tuh. Pokoknya ikutin terus dah keseruannya ya. Nah ini yang kayak gini nih nggak boleh dicontoh nih. Ini mobil sebenarnya mau belok kiri, cuma karena jalan ini kecil dia memaksakan bahwa dia harus belok ke kiri. Sedangkan dia kan mengganggu daripada perjalanannya si motor. Iya dia bener mau belok kiri, dia udah persiapan dari jauh, cuman ini jalan kecil, dia seharusnya nggak bikin macet seperti ini. Jadi kalau kayak gini bikinnya macet. Nah kan belok kiri langsung kan bisa. Kalau di sini karena kan ditutup dia, jadinya gimana? Jadi motor nggak bisa jalan. Masa motor mau lewat trotoar ya?
Oke coy, kita tadi habis kunjungan. Cuma mohon maaf ya coy, kita nggak bisa ngejelasin di situ. Dan produknya juga adanya di dalam. Dan tadi sih kita udah minta izin sama yang jaga tokonya. Nah, kalau penampakan toko obat kayak tadi coy, nah itu kayak gitu penampakan toko obat. Nah, kalau penampakan apotik kayak yang sebelumnya, nah itu seperti itu gitu. Ada polisi lagi nilang plat nomornya udah mati bulan 7 2021 karena udah 2022. Aduh, disita itu motor. Ya pokoknya ikutin terus ya kelanjutannya. Pokoknya ada keseruan nanti ya. Udah lama? Waduh. Dalam dulu dikit. Mau video. Oke coy, kita udah selesai. Tadi kita kunjungan. Nah, gue mau ngasih sesuatu sih. Jadi kita kunjungan itu seperti itu coy. Jadi kayak kita masuk ke dalam, ya kan. Nah, setelah masuk ke dalam seperti itulah penampakannya. Jadi produk-produk kita itu terkadang ditaruhnya di kayak di Kimia Farma, ditaruhnya di personal care karena sebelumnya perusahaan kita ini udah kerjasama dengan Kimia Farma, makanya produk kita ditaruh di personal care karena personal care itu sebagian besar kayak alat-alat kesehatan, terus alat kontrasepsi. Nah itu memang ditaruhnya di situ. Nah untuk kayak toko obat nih, nah toko obat tadi kan penampakannya itu ya dia itu sebenarnya toko obat, jual-jual obat-obatan juga. Cuma dia nggak seperti apotik. Kalau apotik itu kan dia pasti ngejual produk-produk ngejual obat-obatan yang memang itu obat-obat keras, obat-obat yang harus dengan resep. Nah kalau di toko obat ini enggak, malahan dia lebih ke condong ke obat-obatan yang memang biasa ada di warung. Nah seperti itu. Terus biasa juga ada di toko obat juga ada. Nah seperti itu. Jadi toko obat itu jual macam-macam. Dia terkadang nggak cuma jual obat-obatan yang biasa ya, yang bebas. Nah terkadang dia ngejual kayak kosmetik, terus dia ngejual sampo, terus dia ngejual apa lagi, hand body apa segala macam. Nah kalau toko obat kayak gitu, dia ngejual apa aja. Nah kalau apotek kan lebih ke obat-obatan. Nah dia juga punya obat-obat keras. Itu perbedaannya itu. Nah terus yang tadi juga, yang sebelumnya juga saya videoin penampakan yang di K24. Nah di K24 juga seperti itu, penampakannya seperti itu. Nah barang kita ditaruh di paling atas itu. Nah makanya produk saya itu seperti itu. Jadi kita kunjungan tiap-tiap outlet, ngapain aja, kayak kita masuk ke dalam, kita sapa, kita ngucapin misi bu gitu. Kita mau kunjungan dari PT ini, nama saya Ahmad Fauzan, saya mau izin kunjungan. Nah kita foto lah tuh plang. Nah setelah kita udah foto plang, baru kita foto produk. Yang kemarin saya bilangin tugas saya ada 6. Nah terus yang kedua kompetitor. Nah tadi kan kalian lihat sendiri tuh kompetitor kita tuh nggak cuman persaingan alat tes kehamilan itu nggak cuman kita doang yang punya. Nah perusahaan-perusahaan lain juga punya gitu. Nah terus yang ketiga itu kita ngecek kompetitor juga. Nah tadi kompetitor kontrasepsi kan banyak tuh.
nggak cuman produk kita dari yang atas, kedua, terus sampai keempat, rak paling 4 tuh kan ada. Nah begitu juga tadi di K24 juga ada gitu. Nah terus setelah kita udah dua kompetitor kita udah kerjain, nah kita langsung lanjut ke tugas kita yang keempat. Nah setelah tugas kita yang keempat ini, kita ngecek stok produk kita. Itu produk saya nih, contohnya yang saya bawa tadi kontrasepsi. Nah itu kita apa namanya, kita isi stoknya di tugas kita. Nah setelah kita udah isi, udah selesai, baru dah kita masuk yang namanya tugas kita yang ke-5. Nah tugas kita yang ke-5 ini, nah ini kita ngecek yang namanya produk ke-5 ini produk alat kehamilan, alat tes kehamilan. Nah setelah udah selesai begitu, nah kebetulan dia orderan ke BM, jadi catatan kita atau note kita tulis orderan melalui BM, udah di BPBA gitu. Nah kalau di toko obat Rizky kadang suka bingung karena dia pasar yang ngejual apa aja. Kadang juga produk kita itu nggak begitu laku juga, tapi kalau lagi kadang laku. Jadi nggak semestinya dia laku terus, enggak, pasti dia ada yang namanya penurunan, yang namanya nggak laku gitu. Itu udah pasti terjadi di dalam yang namanya pembelian, apa yang namanya tiap-tiap produk gitu. 40 bang. Berapa? 40. Di nomor 9 nanti pengisian turun ya. Oke. Kita mau ngisi dulu ya coy. Jadi sekarang sistem Pertamina ngisi sendiri gitu coy. Pokoknya jadi salesman itu terbaik dah pokoknya. Ya pokoknya nanti di video berikutnya gue bakalan ngasih lebih penjelasan lagi lebih dalam. Nanti gue bakalan ceritain lebih banyak lagi. Jadi untuk video kali ini sampai di sini aja ya. Saya akhiri video ini. Nama saya Ahmad Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.